Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidatul Ma'wa, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran kelas 11 dengan materi sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum yang akan saya laksanakan di MAN 1 Lamongan. Maka dari itu, mohon kepada Bapak Ibu dosen penilai untuk memberikan masukan pada video yang saya buat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Baiklah, untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Aryani Widya Astuti, hadir Bu. Atika Fitria Ratika, hadir Bu. Eran Nida, hadir Bu. Fadira Abdillah, hadir Bu. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Ayo Mas Haji, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sebagai bukti wujud rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Pak Widya, silakan dipimpin. Mari kita menyanyikan lagu nasional Bendera Merah Putih. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Tegaran cerita warnamu berkibar dari langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Mari kita duduk kembali. Motivasi belajar pada pagi hari ini. Jika kamu tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan lelahnya berdoa. Menurut siapa itu? Menurut Imam Syafi'i. Maka dari itu kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Selagi kita diberikan kesempatan, maka kita gunakan
hukum. Yang kedua, dapat menganalisis sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum serta mengevaluasinya. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Masih. Apa itu? Kita membahas tentang apa ya kemarin? Peradilan di Indonesia. Adakah yang masih ingat juga klasifikasi peradilan di Indonesia itu dibagi menjadi berapa? Pada pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum. Kalau di sekolah biasanya kan ada aturan yang wajib kita taati. Aturan apa saja sih itu? Ada yang bisa menyebutkan aturan apa saja yang ada di sekolah? Wajib menggunakan sepatu warna hitam. Wajib menggunakan sepatu warna hitam. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ya, apalagi? Wajib mengikuti upacara. Wajib mengikuti upacara. Nah, itu yang wajib peraturan yang wajib kita taati di lingkungan sekolah. Ada apa di antara kalian ini yang pernah melanggar aturan yang ada di sekolah? Ada. Apa itu? Datang terlambat. Kalau datang terlambat biasanya sanksinya apa ya? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kenapa kok bisa terlambat? Oh, biasanya satu macet. Terus apa lagi? Kesiangan dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk tata tertib atau sikap dan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum. Nah, simaklah video berikut ini ya. Saudara siswa sekolah menengah pertama yang memaki dan memaki saat ditangkap polisi karena berkendara tanpa menggunakan helm. Akhirnya, minta maaf, meski tak dihukum, pihak sekolah tetap melakukan pengawasan secara ketat kepada sang siswa. Pengendara yang merupakan siswa di sekolah menengah pertama ini marah lantaran diberhentikan anggota Satlantas Polres Sidoarjo karena tidak mengenakan helm. Pengendara juga memaki polisi karena tidak berkenan kereta api direkam. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial. Pelaku pun akhirnya minta maaf atas perbuatannya. Orang tua siswa, perwakilan sekolah dan juga Bupati Sidoarjo bertemu dengan polisi untuk memberikan pengarahan kepada pelaku. Meski tak dihukum, pihak sekolah tetap melakukan pengawasan secara ketat kepada sang siswa. Ada ini pertama pada guru, para kepolisian, termasuk juga tindak lanjut kepada kepala sekolah. Itu kepada saya cek tadi sekolahnya tidak memberikan sanksi, tapi memberikan pendataan. Jadi kita tahu tiap hari aktivitas sekolah. Nah, dari penayangan video tersebut dapat kita ambil bahwa contoh yang ada di video tersebut adalah sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Gimana kira-kira sikap yang tidak taat terhadap hukum gimana itu? Di jalan. Di jalan. Coba sih adakah yang bisa menyebutkan apa saja yang pelanggaran yang terjadi di jalan raya? Menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah. Tidak memakai helm, apa lagi? Tidak ada plat sepeda karena masih baru gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Biasanya kalian itu boncengan bertiga. Boncengan bertiga. Padahal itu dapat membahayakan keselamatan kalian sendiri. Maka dari itu sebagai warga negara yang baik harus taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Karena salah satu ciri dari kesadaran hukum yaitu satu, mematuhi
aturan yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap dan patuh terhadap hukum itu wajib kita taati dan terapkan. Nah, sekarang Ibu sudah share di HP kalian, itu di grup, itu tentang bahan ajar. Silakan dibaca dan dipelajari. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Saya dibuka. Sudah? Oke. Nah, setelah kalian apakah sudah dibaca itu? Sudah. Coba sih kalau sudah dibaca, Ibu pengen tahu di situ kan ada macam-macam sanksi yang beragam. Jadi yang pertama ada sanksi hukum. Sanksi hukum biasanya sanksinya dibawa kemana? Ke pengadilan. Kemudian vonisnya diapain? Dimasukkan penjara. Yang kedua ada sanksi Sosial. Sanksi sosial itu di lingkungan mana? Masyarakat. Kalau sanksi sosial berarti biasanya diapakan sama masyarakat? Cemoohan. Dikucilkan atau dijatuhkan. Dan yang terakhir yaitu ada sanksi psikologis. Sanksi psikologis itu berasal dari mana? Masyarakat. Dari masyarakat. Terus berasal dari dirinya sendiri. Dan sanksinya apa biasanya? Perasaan yang bersalah. Perasaan yang bersalah. Nah, sekarang tugas kalian, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ kalian disuruh menganalisis kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Untuk kelompoknya tetap kayak kemarin ya. Jadi kalian mencari 2 kasus atau lebih dari itu, kemudian cari solusi dan sanksinya, kemudian dituangkan dalam bentuk PPT. Setelah nanti selesai, maka kalian akan mempresentasikan. Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Kalian diskusikan dengan teman kalian. Kira-kira kasus-kasus apa saja sih yang terjadi di sekolah itu? Kemudian kalian tuangkan dalam bentuk PPT. Ayo silakan. Berjalan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait sikap dan perilaku taat terhadap hukum di lingkungan sekolah. Lantas apa saja sih yang harus kita bahas dalam bab ini? Oke, lanjut. Next. Nah, apa itu hukum? Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta menjaga terjadinya kekacauan. Jadi, setiap manusia itu dikategorikan sebagai dua, yaitu yang pertama, ada yang taat dalam peraturan, ada juga yang tidak menaati peraturan. Nah, untuk menjaga terjadinya pelanggaran, kita juga harus ada yang namanya peraturan, seperti itu untuk menciptakan kehidupan yang tentram, aman, dan juga nyaman, seperti itu. Nah, lalu apa itu hukum di sekolah? Bisa dijelaskan oleh saudara saya? Jadi, hukum di sekolah berarti peraturan wajib ditaati oleh semua warga sekolah, baik siswa-siswi, guru atau karyawan-karyawan. Untuk contoh pelanggaran di sekolah contoh yaitu 1. Bermain game online saat guru menjelaskan, 2. Tidak mengikuti kegiatan rutin mengajarkan, 3. Merusak fasilitas sekolah, 4. Datang terlambat di sekolah, 5. Berdikari saat KPM dilalui. Contoh 1. Bermain game, sanksi bisa dengan diberikan poin atau nasihat yang setimpal. Solusi, mematikan HP dan memasukkannya ke dalam tas masing-masing saat dimulainya pelajaran. Yang kedua, yaitu tidak mengikuti kajian Al-Quran. Sanksinya bisa dengan cara mengamalkan surat-surat yang istiqamah. Solusi, bapak atau ibu mengajar agar lebih cepat dalam kelas mengawasi anak-anak yang sangat bersama. Dalam merusak fasilitas sekolah, sanksi bisa dengan mendatangi fasilitas yang dirusak. Solusi mensadari diri masing-masing anak. 4. Datang terlambat, solusi berdiri di depan bendera. Solusi untuk siswa-siswi biasakan bangun pagi untuk menciptakan kedisiplinan. Untuk yang kelima, berdikari saat KPM. Sanksi dapat berlaku untuk tertulis atau poin. Solusi, biasakannya sarapan pagi saat istirahat dianjurkan untuk pergi ke kantin agar bila KPM dimulai peserta didik tidak merasakan lapar dan bisa fokus dalam pelajaran. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sesuai dengan apa yang kita bahas. Saya mau bertanya dari kelompok 1, bertanya tentang upaya apa saja yang dilakukan Bapak Ibu guru sebagai sivitas akademik untuk mengenalkan sebuah tata tertib atau peraturan agar murid itu tidak melanggar hukum tersebut. Cio kaya wadah cerita apa sih? Sehingga siswanya sama mau apa aplikasikan apa yang ada di otak. Oke, terima kasih Mas Aji sudah memberikan pertanyaan bagi kami. Jadi saya izin untuk menjawab. Nah, bagaimana sih caranya atau upaya dalam mengatasi hal tersebut? Jadi setiap ibu, bapak guru itu bisa bertemu di awal seperti itu. Nah, terus di samping itu kita juga bisa memberikan sanksi agar para siswa itu mempunyai efek jerah.
seperti ini contohnya yaitu berdiri di depan bendera kalau misal kita itu telat atau terlambat di sekolah. Nah, kalau nanti misal kita sudah menerapkan sanksi tersebut, nanti siswa tersebut kan juga akan malu. Jadi beliaunya itu mempunyai efek jerah. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Apakah sudah jelas? Sudah. Jadi bagaimana, apakah sudah bisa diterima? Sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang menanyakan lagi? Ya. Kalau semisal sudah tidak ada pertanyaan, kami dari kelompok 3 Nggak mau pulang. ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin presentasi dari kelompok 3 sudah cukup. Jadi semoga apa yang tadi sudah kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan juga kita bisa menaati peraturan-peraturan yang ada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi teman-teman dari kelompok 3, selanjutnya yaitu dari kelompok 1. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami di sini akan mempresentasikan sebuah PPT tentang sikap dan perilaku taat terhadap hukum di sekolah. Sebelumnya kita akan mengenalkan apa itu hukum. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Selanjutnya yaitu hukum di sekolah yang akan dijelaskan oleh teman saya satu ini. Silakan. Hukum di sekolah adalah setiap aturan di sekolah yang harus diikuti oleh segenap aktivitasnya. Dengan menaati peraturan di sekolah, kita dapat menjadi pribadi yang lebih disiplin dan taat dengan hukum. Apabila terdapat siswa yang melanggar tata tertib sekolah, gurunya pihak sekolah akan memberikan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Maka dari itu, taati peraturan di sekolah juga. Baik, terima kasih Mbak Amel. Apa saja sih contoh pelanggaran hukum di sekolah? Contoh-contoh pelanggaran hukum di sekolah akan dibacakan oleh teman saya yang memakai kacamata bernama Mbak Iza. Silakan Mbak Iza, monggo. Cara pelanggaran hukum di sekolah yaitu yang pertama, tidak mengikuti pelajaran sekolah. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, merusak lingkungan. Yang keempat, tidak melaksanakan piket sesuai jadwal. Dan yang terakhir, tidak mengikuti upacara bendera. Selanjutnya ini adalah isi bertema tentang contoh perilaku pelanggar hukum yang beserta sanksi dan solusinya yang akan dibacakan oleh Mbak Iza. Monggo, Mbak. 1. Tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Sanksi bisa dengan diberikan poin atau nasihat yang setimpal. Solusinya yaitu 1. Pastikan siswa paham dengan materi yang diajarkan guru. 2. Beri motivasi. Yang ketiga, menyisipkan candaan atau humor ketika belajar. Yang keempat, tidak memaksa siswa untuk dapat menguasai pelajaran materi. Yang kedua, yakni membuang sampah sembarangan. Sanksinya bisa dengan denda dan diberikan nasihat. Solusi untuk mengatasinya adalah 1. Memberi spanduk peringatan. Yang kedua, menyediakan bank sampah. Yang ketiga, menyediakan tempat pembuangan sampah yang kolektif. Yang ketiga, yakni merusak lingkungan sekolah. Sanksinya diberi poin dan dinasihati. Solusinya 1. Membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, hindari penggunaan plastik. Yang ketiga, rutin melakukan kegiatan Jumat bersih. Yang keempat, menjaga kebersihan toilet. Dan yang terakhir, melakukan tiket kelas. Yang selanjutnya dibacakan oleh Mbak Sada. Selanjutnya yaitu tidak
mengikuti upacara bendera. Sanksinya diberikan poin dan nasihat. Untuk solusinya, yang ke-1 datang lebih pagi, dan yang kedua membuat sanksi yang lebih setimpal agar tidak terjadi hal seperti itu lagi. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain supaya lebih mengenal tentang presentasi kita itu tadi. Mungkin ada yang dipertanyakan atau kurang pahamnya, silakan monggo. Saya mau bertanya, sebenarnya contoh perilaku ketaatan terhadap guru di lingkungan sekolah. Apa? Boleh diulang? Sebutkan contoh perilaku ketaatan terhadap hukum di lingkungan sekolah. Taat di sekolah. Oke, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari ketaatan yang harus dilakukan di lingkungan sekolah, yaitu menaati peraturan sekolah yang telah dibuat oleh guru-guru di sekolah, seperti melakukan upacara, membuang sampah, mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar, dan itu juga semua sudah dikenalkan oleh guru-guru kita melalui sosialisasi, pengenalan, bahkan workshop. Terima kasih. Dari kelompok 2, apakah ada kekurangan atau ada pertanyaan lagi? Sudah mengerti? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Oke, kalau begitu terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saya melihat presentasi kalian memang sangat luar biasa. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Dari sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum. Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, Tika. Jadi kesimpulannya itu adalah sesuatu yang wajib ditaati agar dapat terjadi kenyamanan dan menghindari kericuhan. Dan hukum juga bisa menjadikan kita tahu apa yang baik dan tidak baik. Oh, gitu ya. Terima kasih, Mbak Tika. Selanjutnya siapa lagi yang bisa? Saya Iya, Mbak Reksa. Jadi apa yang sudah saya terangkan tadi di depan itu kan sudah menjelaskan bahwa semua manusia itu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Jadi manusia itu dikategorikan sebagai dua. Yang pertama itu ada yang menaati peraturan, ada juga yang tidak. Nah, untuk membatasi sebuah hal tersebut agar manusia itu tidak melanggar peraturan, kita juga harus menerapkan adanya peraturan. Nah, terus kalau misal sudah ada yang namanya peraturan, kita juga harus menunjukkan sebuah kesadaran agar hukum tersebut atau peraturan tersebut ini bisa berjalan dengan apa yang sudah diajarkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Reksa. Aturan itu ibarat dua sisi mata uang. Aturan tanpa masyarakat, maka aturan tidak akan ada artinya. Begitupun sebaliknya, masyarakat tanpa aturan, maka apa yang akan terjadi? Kekacauan di mana-mana. Jadi mulai pada pembelajaran kali ini yaitu setiap manusia memiliki sifat dan perilaku yang berbeda. Maka dengan adanya aturan, setiap manusia bisa membatasi setiap tingkah lakunya sehingga terciptalah suatu kehidupan yang tentram dan tertib. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan dari materi yang
disampaikan pada hari ini? Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan dibuka HP-nya lagi. Di situ sudah ibu share link di grup kalian sebagai tolak ukur bahwa kalian sudah memahami materi yang ibu sampaikan. Ayo dibuka. Ada tes formatif ya, silakan dikerjakan. Setelah kalian sudah mengerjakan tes formatif yang ibu share tadi, berarti ibu anggap bahwa kalian sudah memahami materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Itu juga ibu share link berikutnya yaitu sebagai refleksi diri, bagaimana cara ibu mengajar, itu tolong diisi ya. Sudah ibu share di grup, silakan dibuka. Terima kasih. Ini sebagai tolak ukur dan koreksi ibu untuk pembelajaran agar dapat di pembelajaran berikutnya ibu lebih baik lagi dalam mengajar. Dalam pembelajaran kali ini kita dapat mengambil manfaat. Manfaatnya itu apa? Apakah ada yang bisa menyebutkan? Ayo, Win. Apa manfaat pembelajaran pada pagi hari ini, Mbak Widya? Menambah keakraban bersama teman. Terus apa lagi? Ya, dapat mengerti sikap dan perilaku saat menghadapi sekolah. oh ya, lebih memahami perilaku dan sikap yang sesuai dengan aturan yang diterapkan di sekolah. Nah, dari pembelajaran pagi hari ini dapat kalian ambil manfaatnya tadi ya, dan ibu harap bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan mendatang kita akan membahas tentang hubungan internasional. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, masih ingatkah yel-yelnya? Kita yel-yel dulu ya biar lebih semangat. Masih ingat? Masih. Coba lihat siapa kita? Indonesia. Pancasila. Jaya. NKRI. Harga mati. Terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.